Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Ivana dan Tante Fani. Selamat pagi semuanya, sukacita ya. Nah Tante, pagi ini kita mau apa? sekolah minggu dong. Sekolah minggu. Adik-adik semua harus siap ya. Duduk yang manis. Kita akan Memuji memuji Tuhan. Tuhan. Sebelumnya kita akan Berdoa dulu. berdoa dulu. Nanti Tante Ivana yang akan berdoa ya. Ya, ada lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan memberkati juga kami supaya kami sukacita Tuhan. Tuhan juga kumpulkan kami pagi ini dalam ibadah sekolah minggu online Tuhan. Terima kasih untuk berkatnya Tuhan. Kami siap Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin guru-guru kami yang akan melayani. Berkati kami juga Tuhan supaya kami boleh sukacita dalam memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita mau sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Ya, kakak mau nyapa ada yang di Pedalarang. Ada Nael, Halo. ada Biden, Halo. ada lagi yang di Permata. Halo Kevin, halo Grace. Halo. Tante Fani mau nyapa siapa? Tante Fani mau menyapa Samuel, terus Riko, terus Delano. Halo. Lalu Tante Fani juga menyapa Queen. Oh, halo Queen. Tante Ivana mau nyapa lagi Mila sama Marvelinda. Halo. Halo. Lalu Tante Fani mau menyapa Michael Ricardo. Ah, Michael, halo. Sama Samuel yang kecil, Samuel Baja. Halo, Samuel. Samuel Baja. Terus Tante Ivana siapa lagi? Ada adik kakak yang bertiga. Ayo ada di rumah juga siapa ya? Kita sebutin. Ada Michael, ada Matthew, ada Malona. Halo. Lalu Tante Fani mau menyapa Halo, Ada ada Eva sama Valen. Oh iya, halo. Terus ada lagi yang di Bandung. Yang di Bandung sama ada di Cianjuang. Oh, Ya, ada Swingling, ada Icel, ada Igen. Halo. ya. Terus Tante Fani juga mau menyapa yang di Bandung. Ada Ethan dan Dave. Halo. Satu lagi Tante Yang yang mana? jauh sama kita. Oh, jauh sama kita. Ada di Hong Kong. Aduh, jauh Siapa namanya banget. Tante? Saya sebutin ya. Samuel. Halo. Ya. Ada lagi nggak? Oh, yang ada di Brebes. Oh iya, di Tante Brebes. Fani mau menyapa semua yang anak sekolah minggu yang ada di Brebes. Halo. Halo semuanya di Semua ya. Brebes. Siap-siap ya, kita memuji Tuhan. Ya, siapin tangannya. Kita puji nama Tuhan ya. Ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu?
Jadi jangan susah tante, karena Tuhan Yesus berserta sama Kita. berserta sama adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, kita mau nyanyiin lagu yang kedua ya. Ya, Terus siap-siap semangat adik-adik ya. Ayo, ikutin gerakannya Tante Fani dan Tante Ivana ya. Oh ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Jika Tuhan memulihkan keadaan kita, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menang dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menangis benih, pasti pulang membawa berkasnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini kau merasa kehidupanmu terhimpit, kau merasa kau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Iya, puji Tuhan ya. Pujian yang sungguh indah ya adik-adik. Kalau adik-adik menabur harus menabur kebenaran. Jangan menabur yang jahat. Kebenaran itu ada di mana nanti Fana? Ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau adik-adik miliknya Tuhan Yesus, pasti adik-adik ada kebenaran di dalam kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik jangan sedih, jangan susah, jangan takut, karena kita miliknya tuh Tuhan. ada Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita ya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya.
Kita mau berdoa dulu ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian dulu. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabatku. Di saat aku sedih, Engkau menangis bersama dengan aku. Saat aku tertawa, Engkau pun tertawa bersamaku. Aku milikmu Tuhan, Engkau milikku. Haleluya. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Panggil nama Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Kami milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan, genggam tanganku, ku rindu di dekatmu. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami datang menyembah di bawah kaki-Mu Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami menjadi miliknya Tuhan. Kami boleh menjadi milik kesayangannya Tuhan. Kami bersyukur buat penghargaan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh meninggikan Engkau, Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. Di saat kami sedih, di saat kami senang, di saat kami takut, di saat kami susah. Kami tahu Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Untuk itu kami berterima kasih kalau kami boleh memiliki Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami. Biar setiap pujian kami boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar, kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan siapkan hati kami, berikan tanah hati yang paling baik, supaya setiap benih firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan yang mengurapi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tuhan pakai lidah mulutnya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi berkat
bagi kami semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan adik-adik. Nah, halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Tapi kita mau baca ayat hafalan dulu. Nah, kita sama-sama buka Alkitabnya. Bawa buka Alkitab ya sama-sama ya. Kita buka Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Yuk kita buka sama-sama ya. Yuk kita baca Galatia 6 ayat 7 bunyinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, sekali lagi ya adik-adik, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya ya. Kita tutup Alkitab, kita mau hafal. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, Galatia 6 ayat 7. Nah, adik-adik pasti bertanya, kenapa sih bilang jangan sesat? Nah, maksudnya di sini adalah adik-adik jangan mudah tertipu. Nah, adik-adik pasti pernah dengar hukum tabur tuai. Nah, adik-adik, Tuhan bilang jangan sesat, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, adik-adik semua, kalau kita di sini firman Tuhan bilang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Contohnya, kita akan menanam jagung, nggak mungkin kan kita akan menuai hasilnya bawang kan, pasti jagung. Kalau kita menanam wortel, kita akan menaburnya wortel. Nah, jadi adik-adik, kalau kita akan melakukan kalau kita taat sama firman Tuhan, taat sama apa kata Tuhan, tidak bohong, tidak berbuat dosa, tidak melawan sama orang tua, nah berarti kita juga akan mendapat sukacita dari Tuhan, kita akan mendapat damai dari Tuhan, kita akan semakin diberikan kepintaran dari Tuhan, jadi kita akan mendapat yang baik dari Tuhan. Nah, sebaliknya adik-adik, ketika kita juga melakukan sering berbohong, sering berbuat dosa, melawan mama, nah kita akan mendapat hukuman, kita akan mengecewakan Tuhan, kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, kakak mau cerita hari ini, mau cerita kemarin minggu lalu kita adik-adik pasti sudah mendengarkan cerita minggu lalu, cerita Alkitab tentang Yakub, Esau, dan mamanya Ribkan dan papanya ya. Nah, adik-adik pasti udah dengar waktu kemarin mereka kakak bercerita bahwa Yakub pergi dari rumah karena dia dibunuh sama kakaknya Esau. Nah, kalau adik-adik pasti masih ingat ceritanya, kenapa coba kakak Esau mau membunuhnya si Yakub. Karena kita dengar minggu lalu dia sudah membohongi papanya. Nah, adik-adik, ketika itu si Yakub pergi dari rumah, dia pergi di perjalanannya, dia ketemu sama Tuhan, dia tidur di sebuah tempat, terus tiba-tiba Tuhan berbicara sama dia. Dia bilang, Yakub, aku menyertai engkau, aku akan menolong engkau, aku akan mencukupkan segala kebutuhan kamu. Tapi adik-adik, setelah itu kan waktu cerita minggu lalu, mamanya bilang, kalau kamu udah nanti
nanti kalau kakak kamu udah nggak marah lagi, nanti saya panggil kamu ke sini lagi. Nah, terus tiba-tiba mamanya nggak ada kasih tahu sama Yakub kalau kalau kakaknya udah reda marahnya. Tiba-tiba si Yakub pergi jauh dari mama papanya, dari kakaknya, biar kakaknya nggak menemukan dia dan membunuh dia. Nah, terus dia pergi ke saudara mamanya. Ketika dia pergi kepada saudara mamanya, di situ saudara mamanya mempunyai 2 anak perempuan, namanya Lea dan Rahel. Nah, ketika itu saudara mamanya senang menyambut dia, senang dia diberikan makanan segala macam. Nah, ketika itu saudara mamanya bilang gini, kamu nggak mungkin bekerja sama aku tanpa mendapat gaji, yaitu upah. Nah, tiba-tiba si Yakub, karena si Yakub ini menyukai anak dari saudara mamanya, jadi dia meminta gajinya itu kalau dia bekerja 7 tahun, maka dia pengen anak dari saudara mamanya ini jadi istrinya. Nah, tiba-tiba ternyata adik-adik ceritanya, ternyata udah 7 tahun dia bekerja karena mendapatkan anak saudara mamanya. Ternyata si saudara mamanya bohongin dia nggak kasih ini perempuan tadi sama Yakub, dia kasih kakaknya, dia nggak kasih si Rahelnya, dia kasih si Lea. Nah, kata Alkitab si Lea itu matanya sebelah, kalau dibilang sama kita juling. Nah, tiba-tiba si Yakub marah dia sama si Laban. Nah, si Laban bilang, kamu bekerja lagi 7 tahun lagi baru boleh kamu menikahi anak saya yang satu lagi. Dia bekerja 7 tahun lagi, dia bekerja. Nah, tiba-tiba setelah 7 tahun dia mendapatkan tadi si Rahel. Tapi adik-adik, banyak sekali ketika dia mau pergi, si saudara mamanya selalu menipu dia, membohongi dia. Tapi Tuhan tetap menyertai dia, Tuhan tetap bela dia, Tuhan tetap memelihara dia, Tuhan tetap memberkati kehidupannya. Sampai pun dia pun diberkati di tempat saudara mamanya, hingga pun semuanya banyak berkat yang sudah Tuhan berikan sama dia dibandingkan saudara mamanya ini. Nah, saudara mamanya iri. Makanya ketika dia mau pergi mau ketemu papa mamanya, saudara mamanya ini tidak mengizinkan dengan membohongi adik-adik. Nah, ketika itu dia pergi dengan diam-diam sama saudara mamanya. Nah, adik-adik, kalau kita mau hidupkan dalam sehari-hari kita adik-adik, bagaimana ketika Yakub, kita tahu di cerita minggu lalu, Yakub sudah membohongi papanya, membohongi kakaknya Esau. Ketika dia juga pergi, dia juga dibohongin sama saudara mamanya. Dia ditipu sama saudara mamanya. Nah, adik-adik, tapi Tuhan masih tetap, dia udah berbohong, dia udah buat dosa, tapi Tuhan tetap masih berkati dia, masih pelihara dia. Nah, adik-adik, ketika itu karena Yakub mau minta maaf sama Tuhan, mau minta ampun sama Tuhan, tidak melakukan lagi kebohongan. Nah, ketika itu Tuhan mau mendengarkan ketika kita buat berdosa, ketika kita berbohong sama orang tua, melakukan kesalahan sama siapapun. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi Tuhan akan mengampuni kita, tapi kita akan ada konsekuensi yang kita lakukan, yang kena kita, karena tadi firman Tuhan bilang apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Tapi Tuhan akan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap akan menyayangi kita, Dia akan memelihara kita, memberkati kehidupan kita. Nah, adik-adik, ketika kita sudah minta maaf sama Tuhan, berdoa, Tuhan maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya udah berbohong sama mama
papa. Tapi bukan hanya sama Tuhan juga kita harus minta maaf, kita juga harus minta maaf sama papa atau sama mama kita. Kita berbohong, kita mama, papa, saya minta maaf, saya sudah berbohong. Nah, maka kita akan dipelihara Tuhan. Seperti Yakub, biarpun dia sudah melakukan kesalahan, tapi ketika dia sudah minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan memelihara dia, Tuhan menolong dia. Tapi konsekuensinya atau akibatnya ada, dia akan dibohongin juga. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini, adik-adik siapa yang mau karena kasih Allah itu sudah ada di dalam diri kita, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ketika kita buat berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, dia mengasihi kita, dia datang kepada kita untuk kita minta ampun sama dia, karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang bagi kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, kami berdosa, ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Tuhan pasti akan mengampuni kita karena dia mengasihi kita, karena dia rela mati, karena dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kita berdoa semuanya ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati terus firman-Mu bertumbuh, berbuah dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, berkati terus kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jika kami melakukan kesalahan, dosa, sering melakukan menyakiti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, dadah.